yang mereka lakukan di waktu lampau, bahwa Ia telah memberi kepadaku, Ia telah berbuat untukku. Ia adalah kerabatku, sahabatku, kawanku. Patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal. Yang saya hormati segenap pengurus Karakasaba Wihara Dhamma Cakra Bogor, yang saya hormati pula pemimpin puja bakti, dan saya hormati dan saya kasihi segenap kulawarga Wihara Dhamma Cakra Bogor, ibu bapak sekalian. Sukihoto, Namo Buddhaya. Sesuai dengan pernyataan dari segenap umat yang memiliki ketulusan keyakinan, terkhusus di mana sebagian besar dari ibu bapak sekalian tentu telah melakukan suatu upacara, yaitu upacara yang secara tradisi dilakukan oleh keluarga-keluarga yang kita mengenalnya adalah persembahyangan Jitkwe di bulan 7, ya, atau yang lebih dikenal lagi dengan Joko. Kemudian muncul lagi ada sebutan persembahyangan Ulambana. Yulampian ya, bahasa Mandarinnya ya apa? Nah, nanti dicek. Ya, Ulambana. Ulambana sendiri artinya apa? Nah, nanti menelusuri ya, ada nggak sih Sutta Ulambana? Nah, ternyata itu ya muncul belakangan. Dan adanya pun dalam Tripitaka, ya, dalam masa Mahayana, ya, dalam masa Mahayana. Nah, dikenalnya apa? Sebutan Ulambana, festival hantu. Nah, Anda kan sering dikenal Joko itu bulan hantu ya. Nah, jadi jangan sering keluar rumah. Nah, karena bukan momennya kita keluaran keluyuran, ya. Anak muda ya. Ya, nanti hantu-hantu juga lah. Ya, nah dikatakan bulan hantu. Hal ini yang muncul dari tradisi. Tetapi apa yang sesungguhnya mendasari persembahyangan Joko itu Jitkwe ini? Ini yang sebetulnya harus kita telusuri. Kalau masalah hantu-hantu berkeliaran, sekarang gua hantu berkeliaran, ya. Gak boleh Jitkwe, hantu-hantu berkeliaran. Betul ya? Biku-biku diundang, Bante, bacain rumah saya Bante. Kenapa? Ada hantu. Wah, ya, itu bukan di bulan Jitkwe, ya. Bante, bacain parita saya Bante. Kenapa? Saya sakit. Hubungannya hantu lagi. Ya. Nah, enaknya jadi hantu. Kami juga, ya. Kalau di masa lain, iblis. Kenapa tuh dia suka marah-marah, memasukkan iblis? Kenapa dia tiba-tiba aja iblis? Salah ya, kami kitabkan terus. Ya. Nah, kembali kepada pokok permasalahan. Pernyataan baik yang dilakukan oleh keluarga, ya, terutama etnis Tionghoa, melakukan berbagai persembahyangan. Apakah itu tidak hanya khusus di bulan Jitkwe, di bulan-bulan yang lain, Sakwe, Jitkwe, apalagi
pecun, pekwe, ya, dan apa lupa apa itu. Ya. Nah, tapi yang mendasari kita orang Tionghoa, yang kita menelusuri peradabannya begitu sangat lama, mereka itu memunculkan satu pepatah yang diingat sampai saat ini. Ya, apa? Jika minum air, jangan lupa sumbernya. Jangan lupakan sumbernya. Sederhana ya, pepatah itu. Jika kita minum air, jangan lupa sumbernya. Keberadaan kita ada karena siapa? Orang. Kita berhasil, sukses, terdidik berkat siapa? Orang. Siapa yang bisa memungkiri hal ini? Apalagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah menempati kedudukan sebagai orang tua. Bayangkan bila sanak keluarga kita, keturunan kita sendiri yang sekarang kita jadi orang tua, mereka tidak mengingat sumbernya. Apa yang ibu bapak rasakan? Pedih ya, mulut dada. Padahal dadanya nggak sakit. Anak kita ngebentak kita. Anak kita disuruh diem aja. Ya. Nah, oleh sebab itu, melihat perilaku-perilaku ini, filsuf-filsuf Tiongkok, nah, ini harus menjadi suatu pengingatan. Bagaimana cara mengingatkannya? Itulah syair-syair yang dimana dulu orang Chinese itu kalau terpelajar pandai bikin syair. Tapi bukan syair yang abal-abal. Syair yang mana merupakan mahakarya yang bisa diingat dari satu generasi ke generasi ke generasi ke generasi seterusnya. Apa? Jika minum air, ingatlah sumbernya. Ya. Tapi kadang kita lupa ya. Ketika senang, ya, bahagia, pesta pora, banyak makanan minuman, ingat nggak? Kecuali cheat gue banget ya. Beng-beng, cabe, cinca ya, cheat gue baru ingat. Bahkan kebiasaan dari itu. Maaf, salah satu saudara kita yang tinggal di Sumatera Utara itu mengatakan, dupa di rumah ini tidak boleh padam. Ini pesan para orang tua mereka. Ya. Jadi kalau punya teman-teman orang Medan, tanya, karena mereka punya filsafat itu. Karena dupa di rumah ini nggak boleh padam. Jadi kenapa mereka kadang sembahyang pagi itu ya? Oh, ternyata tujuannya itu agar kita mengingat dupa ini harus terus menyala. Apa? Mengingat akan budi jasa. Nah, jadi dasar ini yang harus menjadi pendorong kita melakukan persembahyaan cikwe atau istilah ulang bana maupun pati dana. Ya. Nah, ulang bana sendiri tadi munculnya dalam kitab Tripitaka Sanskerta. Ya. Bahasa Mandarinnya PR buat Ibu Lause Ibu Memeng. Ya, tolong dicari itu. Ya, apa itu? Atau kalimat yang tadi juga boleh tuh. Jika minum air, jangan lupa sumbernya. Ya, kalau nanti dibikin kaligrafi, nah
situ tempel ya di rumah. Nah, Ulambana sendiri mengangkat satu kisah dalam Tripitaka itu adalah kisah dari Ayasma Moggallana yang mungkin pada momen yang tepat mengingat orang tuanya, terkhusus adalah ibunya, yang mungkin terlihat dalam batin. Ya, karena kita kenal ya siapa Ayasma Moggallana ya. Kalau dalam Sanskerta itu ya biksu modien, ya, biksu modien. Tapi dalam Tipitaka kita mengenalnya Bante Moggallana. Nah, Ayasma Bante Moggallana ini pada kesempatan tepat mengingat dan melihat siapa ibunya yang mengalami penderitaan, kehausan dan kelaparan. Terakhir sebagai peta hantu. Dan muncul pernyataan beliau untuk membantu. Karena pada hari-hari ini ya akan muncul sifat ini ya, mencari siapa sanak keluarga yang perlu dibantu juga. Karena ibarat dia sukses, berhasil, kaya, ingin membantu. Ya. Nah, ketika dia membantu, memberikan, menyisihkan makanan-makanan yang diterima dari Pidapata yang diperoleh dari umat yang berkeyakinan, kemudian diberikan kepada ibunya yang terakhir di peta. Ketika menyuapkan, makanan itu sampai ke mulut, tapi begitu di dalam mulut berubah menjadi api, terbakar. Dan itu menimbulkan penderitaan. Sehingga akhirnya Bante Moggallana itu mendatangi Guru Agung Sang Buddha untuk menanyakan permasalahan ini. Mengapa hal ini terjadi? Dan Ulambana ini ternyata kisah ini terdapat dalam Khuddaka Nikaya Petawatu, yaitu kelompok hantu-hantu yang berkaitan dengan Bante Moggallana. Yang berkaitan ini adalah berjudul Ubbari Petawatu. Pada Sariputta juga ada ya, Sariputta Tera Petawatu adanya, mengisahkan ya mungkin orang tua dari Bante Sariputta. Ya, Bante belum baca lengkap. Nah, jadi Ubbari Petawatu ini ya diangkat. Kenapa? Ya tadi orang Chinese itu ya karena memang sudah ada dasar tadi, jika minum ingatlah sumbernya. Nah, kisah ini pun diangkat untuk mendidik kita-kita yang kadang ketika lagi pesta pora, makan minuman yang banyak, cemilan yang banyak, penganan yang banyak, lupa pada sama keluarga yang telah meninggal. Jadi etnis Tionghoa tuh cerdik ya. Ajaran Guru Agung diambil. Oh ini tradisi kita. Apa? Ulambana. Yang kisahnya. Nanti Moggallana ganti namanya. Jadi nama tenggelam. Maulin. Ya. Ya. Gitu. Nah, itu memang kecerdikan ya orang China ya. Antara belajar pergilah ke negeri Cina. Ya. Nah, jadi kasus ini diangkat. Baik buruk? Baik. Ya baik. Baik. Nah kemudian untuk Patidana sendiri sesuai dengan yang sutta tadi kita baca adalah Tirukuda Sutta. Tentu hari ini tidak Bante ceritakan lebih jauh ya. Karena ibu bapak sekalian tahu kasusnya, yaitu kasus Raja Bibisara ya, yang setelah berbuat kebajikan sama seperti kita pesta pora lupa mengingat, sehingga pada kesempatan yang itu
sahabat-sahabat, kerabat-kerabatnya menuntut agar diberikan jasa. Karena apa? Mereka ini sudah mengalami penderitaan itu sangat lama, 91 kalpa, ya, 91 kalpa yang lampau ketika zaman sama Sang Buddha Pusat. Satu kalpa berapa tahun, ibu-ibu? Satu kalpa tahunnya apa? Bumi terbentuk hingga bumi hancur. Berapa tahun? Berapa miliar? Berapa triliun? Nggak tahu ya. Ini 91 kalpa menderita. Menderita dalam penderitaan yang terus bertingkat-tingkat. Karena apa? Ya, yang sekarang sering dilakukan oleh orang-orang yang berada di tampuk pimpinan kekuasaan. Ya, mereka korupsi. Ya. Jadi kita juga hati-hati ya, jangan nanti kita jadi korban apa? Korban pelimpahan jasa. Di zaman siapa? Buddha Metea. Apa? Kita korupsi dana-dana yang diberikan. Ya, hati-hati. Kalau sedikit, ini kan buat orang di rumah, dia belum pernah makan yang ini. Sebelum disantap oleh sama-sama dibungkus. Itu tiket kita nanti jadi anggota. Itu yang pasang itu lilin-lilin, ya. Jangan ya, jangan. Kita orang cerdas kok, orang pandai. Jadi dasar itulah. Ketika Sang Buddha menunjukkan, mengarahkan pada Raja Bibisara agar melakukan jasa dan kemudian merenungkan kepada sanak keluarga, inilah yang mendatangkan manfaat kepada para sahabat, kerabat, dan kawan-kawan kita. Ya. Jadi dari kalimat di atas, atasime akasime nyatimita sakacame, petanang dakinang dajat, pupe kata manusara. Orang yang mengenang jasa yang mereka lakukan di waktu lampau, bahwa ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat untukku, ia adalah kerabatku, sahabatku, kawanku. Ya, bisa aja dia orang tua kita, kerabat, bisa juga cici kita, tuape kita, aem kita, sahabat-sahabat, mungkin teman kerja, teman kuliah, teman pergaulan dalam komunitas, yang menjadi apa? Orang-orang yang telah besar atau kecil, ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat untukku. Ya, walaupun kita punya cici galak ya, tapi dia ada baiknya enggak? Ada ya. Dia telah memberi padaku apa? Permen. Ingat tuh ya, dikasih permen apa? Atau coklat Silver Queen. Ya, Toblerone mahal. Malah coklat cap Superman. Cap apa? Ayam jago ya. Ya. Dia walaupun itu telah memberi padaku, patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal. Dari kalimat itu, Sang Buddha pun merumuskan orang yang jarang ada di dunia ini, Pugala Tulaba Lokasming. Apa? Satu adalah orang yang disebut Pubakari,
Seseorang yang berinisiatif menolong orang lain. Ya. Lihat sesuatu kondisi, ada inisiatif ingin bantu menolong. Baik itu dalam bentuk materi, nasihat, ucapan-ucapan yang menyenangkan. Dia berinisiatif. Saya ingin melakukan hal yang baik. Itu susah. Mudah. Kalau mudah, banyak orang yang baik-baik. Banyak orang baik atau orang jahat? Banyak orang pintar, orang bodoh. Banyak orang bijaksana atau tidak bijaksana. Nah. Dari kalimat itu, Bante menangkap Guru itu langsung. Oh, mengingat. Ada orang yang jarang terdapat di dunia ini. Satu orang yang berubah kali. Seseorang yang berinisiatif menolong orang lain, membantu orang lain, menyokong orang lain, mendorong orang lain. Ya. Semoga kita yang di sini termasuk orang yang berubah karya. Nah, selalu menunjukkan, termasuk tindakan kita ini sekarang untuk menolong siapa? Siapa? Para leluhur kita ya. Barangkali saat ini mereka tepat waktunya membutuhkan. Ya, ya Kelly nggak usah ikat mertua. Ya. Mertua udah happy kok. Ya. Nah, kita punya leluhur yang lain. Nah, mungkin tepat. Karena kita mungkinnya langsung terkonsep hanya yang inti. Oh, itulah bedanya Coko dengan Cengbeng. Kok Cengbeng pati dananya untuk anggota yang inti. Kok Coko nah umum. Apa begitu? Tidak ya? Tidak ya? Baik Cengbeng, Coko, Sagwe, Pegwe, Sinca, termasuk Patidana, persaat, per momen ketika melakukan baik, kita arahkan kepada padang. Apa hanya di bulan Cekwe, hantu-hantu keliaran? Tidak kan? Ya. Oh, iya. Sebenarnya kalau hantunya pada muncul, katanya betul keluar, ngeliatin diri kan nampakin ya. Berani? Berani nggak, Budia? Ya, langsung masuk selimut. Ya, padahal itu leluhur kita. Nah, yang kedua adalah, yang jarang adalah orang yang katanya kata satu inisiatif kita melakukan patidana itu karena kita seorang pembakari. Memang kita orang yang senang untuk membantu, menolong. Kedua, yang kedua, kita ingat tahu budi dan tahu balas. Yang paling terdekat adalah siapa? Orang tua kita. Ya kan? Betul ya? Ada yang tahu macohnya? Bentuk lukanya? Nggak tahu ya? Tapi yang paling dekat ibu ayah kita ya. Bisa tahu wajah ibunya.
Nggak tahu kelewatan. Di sebelah ibunya nggak tahu lagi. Ya. Nah, ketika kita berada di tempat lain, kita menjamkan mata, ingat mama, ingat nggak? Wajahnya, senyumnya, kalau dia lagi masak kayak gimana? Nah, hafal semua, nggak ada yang nggak hafal. Betul ya? Itu adalah suatu hal yang sangat penting ketika kita mengarahkan pikiran. Seperti tadi, banyak orang tua kita, walaupun tidak dipasang foto-foto ya, yang sudah meninggal puluhan tahun, tapi masih mukanya seperti ini. Ya. Mungkin Okta sama Opi tahu emaknya kayak gimana mukanya, melihat foto. Dari Bante, mungkin papanya, tanpa lihat foto udah terbayang. Oh ini mama saya. Mama Bante seperti ini. Tingginya sekian, gemuknya sekian. Senang pakai baju apa? Ingat. Ya. Jadi kita mengingat katanya kata. Nah inilah dasar kenapa kita harus melakukan patidana. Ya. Karena kita bagian dari orang ya apa? Nah, sebagai orang yang purwakari dan katanya kata Wedi. Harus tahu. Orang tua, ayah, ibu adalah orang yang kembali lagi dari hal ini yang tidak bisa dibalas budi jasanya. Walaupun kita mengatakan tahu budi dan tahu balas budi. Ya. Nah, di dalam Asatu Pajahawaka ya, 120. Orang yang sulit untuk dibalas, yang tidak mudah dibalas budi jasanya adalah ibu ayah dari seseorang. Nah, di sutta itu dikatakan oleh Sang Buddha, walaupun seorang anak mendudukkan ibu ayahnya di pundak kiri dan pundak kanan dan hidup selama 100 tahun jangka waktu kehidupannya, dia mengurapi, memijit, memandikan, membuang kotorannya, air kencingnya, membasuhnya dan sebagainya, itu belum dapat membalas budi jasa. Bahkan orang tua itu ditempatkan sebagai pemimpin dunia, Raja Cakrawati, dan diberikan 7 pusaka kekayaan dari Raja Cakrawati, itu pun belum dapat membalas. Kalau kita kan, ya nanti kalau saya sukses, saya mau ajak orang tua keliling dunia. Saya akan dudukkan dia di kendaraan yang paling mewah. Hanya didudukkan. Ya, kenapa? Orang tuanya udah bisa jalan. Belum bisa membalas. Kenapa? Karena orang tua itu adalah bantuan yang terbesar bagi anak-anak mereka. Ya. Ia membesarkan, ia memberi makan, dan ia yang mengenalkan dunia. Ini dunia jahat, ini dunia baik. Ini dunia tidak bermanfaat, ini bermanfaat. Ini dunia orang bodoh, ini dunia orang pintar. Ya kan? Nah, ada orang tua yang ingin anaknya bodoh ya? Udah dilepas aja kayak ayam nih.
nyari makan sendiri. Truk keluar, taruh di itu bak sampah, supaya dia nyari makan sendiri. Nah, itu orang tua kejam ya. Ya. Orang tua kita kan tidak seperti itu. Walaupun susah, cari pinjaman. Untuk apa? Makan. Bawa makanan dari pesta buat anaknya. Tanya mama udah makan. Oh, udah makan mama. Ini buat kamu. Padahal belum makan. Demi apa? Demi apa? Namun jasa ini sangat besar. Jadi walaupun tadi ditaruh di pundak kanan kiri, diurapi, ya dikasih wangi-wangian, didandani sampai mewah, ya, kotorannya pun dibuang, air kencingnya dibuang, ya, dirawat, sudah balas budi? Belum. Didudukan jadi raja dengan harta yang begitu besar, 7 pusaka Raja Cakrawati. Belum. Ya. Lalu bagaimana cara membalasnya? Sang Buddha katakan, Yo cakko bikawe mata pitaro asate sabda sampadaya sama padeti iwesiti patitapeti. Ketika kita tahu orang tua kita ini belum memiliki keyakinan, kita mendorong, memantapkan, menegakkan dia pada keyakinannya. Jika dia tidak bermoral, kita pun mendorong, memantapkan, menegakkan agar dia memiliki moralitas. Jika dia memiliki kekikiran, kita pun mendorong, memantapkan, menegakkan dia pada kedermawanan cakra. Dan bila tidak memiliki kebijaksanaan, ya, itu panya sampadaya sama padeti iwaseti patitapeti. Bila tidak punya kebijaksanaan, dibimbing, didorong, dimantapkan, ditegakkan pada kebijaksanaan yang apa? Ya, diajak mengerti 4 kebenaran lahir. Orang tua yang tidak mengerti bahwa kehidupan ini sewajarnya mengalami ketuaan, cenderung dia suka uring-uringan nggak ketika sudah makin tua? Ya kan? Mau ngambil gelas, tangan gede, jengkel. Akhirnya apa? Dibanting. Dia inginnya berusaha sendiri, tetapi tidak bisa melawan ketuaan, sakit, apalagi kematian. Yang munculnya. Nah, kita yang pandai, upaya menjelaskan wajar. Tidak ada yang mudah lagi. Semua akan menjadi tua. Ya. Nah itu kita. Walaupun kita tidak memberi apa-apa, tapi ketika dia bisa tegak, mantap dalam pemikiran itu, kita sebagai putra putri ini sangat beruntung, sangat beruntung. Mengajak orang tua ini
memiliki sesuatu hal yang tidak akan hilang dan bertahan lama. Ini. Ya. Selanjutnya, ya. Kenapa mungkin sebagian besar menganggap sembahyang Joko, festival hantu ini harus diadakan untuk menolong mereka-mereka yang memang memiliki kesempatan momen yang tepat dapat berbantu, itu dapat dikondisikan. Karena Sang Buddha sendiri mengatakan ya, dalam Samajit, dalam Antaran Kaya 348 sampai 377 ada 30 poin dikatakan. Para biku, di dunia ini mungkin kita melihat taman-taman, hutan-hutan, pemandangan-pemandangan indah, tapi jumlah mereka sedikit. Jika kita membandingkan dengan lereng-lereng bukit-bukit, tumbuh-tumbuh pohon yang terbakar, rumput berduri, ya, gunung-gunung, sungai-sungai yang besar yang sulit diseberangi. Perbandingan ini antara tempat tadi yang indah dengan yang tidak indah, banyakkan yang mana? Kalau banyak yang indah, nggak mungkin kita pergi ke Suzhou, ya, nggak mungkin ya. Ke Shangri-La, nggak mungkin. Ke Raja Ampat, nggak mungkin. Udah jaga Cisadane. Tapi nyatanya tempat yang indah itu sedikit. Tempat yang tidak enak, tidak menyenangkan, banyak. Ke Cisadane, dilihat, oh bisa ngambang. Ya. Bagus nggak? Nyata. Nah, ilustrasi ini Sang Buddha gambarkan apa? Ketika seseorang, kita manusia, ketika tubuh jasmani hancur, untuk kemungkinan kembali sebagai manusia itu sangat sedikit. Jumlah manusia berapa? Ya, sekarang 6M? 8M, Bu, Pak Bong. Selalu memeriksa statistik dunia dia. 8 miliar. Ya. Tapi kemungkinan lahir jadi manusia lagi sangat sedikit. Sebagian besar jatuh ke alam hantu, binatang, atau neraka. Manusia lahir lagi jadi dewa sedikit. Kalau manusia aja yang paling udah dewa aja udah sedikit, apalagi dalam manusia ya, ke alam dewa ya, lebih sedikit. Banyaknya apa? Ke alam hantu, alam alam binatang, dan alam neraka. Dewa demikian juga. Dewa meninggal lahir lagi di alam dewa itu sedikit. Dewa lahir di alam kembali ke alam manusia minimal juga sedikit. Kebanyakan apa? Hantu lagi, binatang, atau neraka. Oh, itu dewa tuh. Ya, yang katanya udah luhur, udah apa. Tapi mereka untuk lahir mempertahankan kembali jadi dewa pun sedikit. Makanya kalau ada hal yang menjengkelkan kecil, oh jangan dibesarkan. Ya. Oh, saya nggak dipoto.
Cuma sih babet HP-nya. Kenapa? Orang lagi berbuat baik jadi foto. Marah. Nah, kemarahan ini menggiring kita kemana? Alam neraka. Ya. Jadi berupaya apa? Nah, tadi menjaga, mendorong pikiran kita ini agar tenang, damai, happy. Karena happy itu tidak mudah munculnya. Ya. Nah, demikian pula kamu mudah terus jabarkan. Alam yang di alam peta gimana? Apakah mudah? Lahir dalam manusia sangat sedikit. Ya. Tapi lahir di alam peta, alam binatang, alam neraka lagi yang jatuh ke bawah banyak. Itu aja alam peta. Apalagi ke alam dewa. Ya. Paling kita hanya kenal beberapa binatang yang di zaman Sang Buddha lahir jadi dewa. Siapa? Gajah Parireaka sama monyet. Ya. Mahakapi. Kemudian ingat siapa? Tuh, tunggangannya dari Pangeran Siddhartha. Kantaka. Ya. Sedikit. Itu juga apa? Karena jasa yang besar. Ya, jasanya sedikit, nggak bisa. Ya. Nah ini. Jadi kenapa orang Chinese mengatakan ini bulan hantu atau keluar? Ya, mencari. Ya jangankan di bulan hantu. Sang Buddha tadi katakan pemandangan yang indah dengan pemandangan yang tidak indah, banyakkan mana? Ya, itu logikanya. Kalau banyak, nggak mungkin tadi kita jalan-jalan ke Sanglila, ke Kunming, ke Suzhou, ke Tibet. Ya, ada yang pengen ke Bhutan, katanya damai. Ya, emang sedikit. Ya. Kenapa? Ya banyak yang jelek-jelek. Itu. Ya. Nah jadi oleh sebab itu, kenapa kita melakukan patidana? Patidana sendiri adalah berupaya mengkondisikan hal yang baik dengan berbagi jasa kebajikan. Dan patidana ini pun harus dilakukan pada waktu yang tepat. Yang tepat, pemberian ini dapat bermanfaat, bukan kesempatan yang tidak tepat. Yang tepat berarti cengbeng sama cipe dong Bante. Oh berarti itu mah orang kikir. Lakukannya cuma 2 kali setahun. Pelit ya. Nggak kaya itu mah. Yang kaya apa? Lakukan setiap. Itu orang kaya. Kau hanya baru ingat ketika cheat gue, cengbeng, orang pelit, orang miskin, orang kaya setiap saat, betul ya? Ya. Kita orang kaya. Karena kita punya terus, punya jasa terus. Ke orang yang miskin kan, aduh gue gak punya jasa. Udah mau apa yang dibagi? Kalau orang miskin gitu kan, kenapa dia gak mau berbuat baik? Bilangnya, kita kan miskin. Apa yang mau dibagi? Oke. Tapi beda kalau orang kaya. Siap saat lah. Nah, ibu-ibu orang kaya ya? Setuju ya? Dana, ketika menjaga sila, ketika melatih meditasi, itu kan kaya. Jasa bukan? Jasa, kebajikan. Direnungkan. Ada kesempatan yang tepat, ada yang kesempatan tidak tepat. Apa itu?
yaitu kesempatan yang tidak tepat bila objek atau leluhur yang akan kita bagi itu terlahir di alam neraka, di alam binatang, di alam manusia, dan dewa. Jadi ada 4 kondisi yang tidak memungkinkan jasa kita ini tetap tidak tepat waktu bila para leluhur ini terlahirnya di alam neraka, ya, di alam binatang, di alam manusia, dan di alam dewa. Yang bisa menerima apa? Sanak keluarga kita yang terlahir di alam hantu-hantu itu, peta. Itu pun peta para Datu Pacimika peta yang paling mudah, yang paling mudah. Karena tadi contoh dari Biksu Mulyen atau Bante Moggallana ketika memberikan makanan kepada ibunya yang lahir dari peta, berhasil nggak? Tidak berhasil. Sehingga bertanya, Sang Buddha pun mulai habis nasihat, kamu harus berbuat bajik dulu kepada Sangga. Ya. Kepada Sangga atas nama mendiam. Barulah hal itu akan memberikan manfaat, bukan menyuapi. Yang disuapi oleh Moggallana siapa? Bhikkhu Sangganya, ya. Dana makanannya ini dibagikan kepada Bhikkhu Sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha apalagi. Masa Sang Buddha nyuapin peti? Tidak ada ceritanya, ya. Nah, rasa bersenang yang kuat ini dan sanak keluarga yang meninggal ibunya mengetahui ini atas nama dia dan dia menganggap itu barang dia, dan sekarang diberikan pada ladang yang benar-benar sangat subur, rasa bersenangnya bagaimana? Sulit dibayangkan. Sulit dibayangkan sehingga mampu keberadaan peti itu pun lenyap, lahir menjadi seorang dewa. Kenapa? Sukacita yang sangat besar, yang sulit didapat, bukan karena makanan yang masuk ke mulut. Nah, jadi kesempatan yang tepat itu adalah mereka yang lahir di alam hantu. Kedua, kalau tidak ada keluarga kita yang lahir di alam hantu, bagaimana? Mami Eka nggak lahir di alam hantu, jadi manfaatnya buat siapa? Ya kan? Untuk sanak keluarga yang siapa yang nggak punya leluhur? Nggak mungkin, kita semua punya leluhur. Entah ketika kita belum mengenal dunia, leluhur kita ada nggak? Ada. Siapa? Tuh maco kita. Di atas maco nggak tahu apa sebutnya. Maco. Ya. Gitu. Remet ke atas lagi, nggak tahu istilahnya apa itu. Nah, daripada kita buta pusing, ya kan? Udah para leluhur. Siapa yang nggak punya leluhur? Ya. Gitu. Nah, kalau kita berspekulasi leluhur ini nggak ada yang nerima, semuanya happy semua. Apa mungkin dunia ini kosong dari para leluhur yang lahir dari peta?
Uang ceban aja kita gelisah, hilang. Ya, betul ya. Duit ceban aja susah hilang, gelisah. Kemana itu duit? Cari-cari. Kemungkinan orang gelisah, orang menjadi serakah, orang menjadi benci, orang menjadi bodoh batin. Lebih besar mana sama orang yang cerdas? Yang bodoh. Kita aja sering bodoh ya. Kesinggung dikit marah, greget, gak bisa tidur. Coba pas gak bisa tidur mati. Jadi apa? Iya. Terbebasnya kapan? Nanti cuma udah media rugi. Bayangin kita udah mengenal dhamma, udah mengenal itu, cuma sedikit jadi peta. Nunggunya apa? Nanti udah media berapa tahun lagi? Gak tahu. Nggak aja umur manusia aja belum turun ya, belum naik lagi ya, sampai 100.000 yang tak terbatas, tak terhingga, turun lagi sampai 80 tahun. 80.000 tahun baru Buddha Mati muncul. Berapa waktunya? Gak tahu. Hanya Pak Bong dia yang hitung. Kesempatan itu saya. Itu. Nah kalau tidak ada juga apa? Perbuatan baik itu tetap bermanfaat bagi si pelaku, ya. Sakaca anu modare itu dalam peta waktu aja para leluhur ketika menerima manfaat terus nge-blessing kita, karena dia apa? Udah bebas, ya kan? Berarti dia orang kaya dan dia berucap, karena engkaulah aku menerima manfaat ini. Terus di-blessing, semoga Anda berumur panjang dan perbuatan memberi ini akan diperoleh oleh Anda sekalian. Dia kan nyotet jasa kita ya. Cotet enggak? Berkurang enggak jasa kita? Enggak, malah di blessing. Ya. Jadi jangan pelit. Ya, jangan pelit. Setiap kita melakukan patidana, memancarkan kemurahan hati, kedermawanan, dan menjaga agar terus jujur dalam ucapan, jasmani, dan pikiran. Kenapa? Kalau kita melakukan hal ini kepada orang-orang seperti itu, kita akan memperoleh buah yang besar. Seko aseko ca imas miloke ahunia ya jamanana hoti te ujubuta kayena wacaya udah citasa. Ketang-tang ya jamananam etang dinang mahabaranti. Di dunia ini orang yang masih berlatih atau yang melampaui latihan adalah layak menerima persembahan dari orang yang benar-benar mempraktikkan kedermawanan, yang jujur dalam jasmani, ucapan, dan pikiran. Mereka ini adalah ladang untuk menanam jasa bagi mereka yang mempraktikkan kedermawanan dan akan memberikan buah yang besar. Ya. Kenapa? Tadi contoh case-nya ya, kasusnya. Patimoggallana ini untuk menolong ibunya tidak bisa hanya mengandalkan jasanya sendiri, kearahatannya sendiri. Karena apa? Sudah terbukti, beliau sudah arahat, nyuapin, jadi nasi enggak? Kasih minuman
jadi api. Tapi ketika beliau merubah makanan minuman ini dalam bentuk jasa yang diberikan pada sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha, jadi udah bukan makanan fisik ya, lalu dibagikan, disuapkan kepada ibunya dengan merenung, semoga ibunda saya terbebas dari kelahiran ini dan memperoleh kesenangan. Tercapai tidak? Tercapai. Itulah kasus-kasus yang terjadi, termasuk Raja Bimbisara. Ya makanan itu. Walaupun kita bersenang, berpesta pora, ya dengan makanan yang berlimpah, minuman berlimpah, camilan, penganan yang telah kita lakukan, nah alangkah baiknya, nah juga diisi dengan apa? Nah baca paritamu, ya sesuai dengan keyakinan kita telah mengingat dharma ini. Nah kita pun mengingat kondisi telah melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan apa? Satu, berdana kepada tempat-tempat yang mungkin subur, dan kita mengingat diri kita pun jujur dalam jasmani, ucapan dan pikiran, diarahkan dengan sepenuh hati. Kekuatannya luar biasa, luar biasa. Ya, Anda yakin ya, ibunda dari Bhante Moggallana itu kayaknya bukan para Datu Civiktapetta. Karena apa? Disuapi api, disuapi api. Kalau para Datu Civiktapetta kan nggak usah disuapi, lihat makanan di meja persembahyangan, senang, bebas, dia makan. Nah, ini petanya yang berat, ya. Jadi kita harus jadi pertama dalam berikut ini, jadilah orang yang tadi ya, Pubakari dan ketemu kata Wedi. Kemudian mengembangkan kemurahan hati, ya. Kemudian berpatidanalah setiap kita tuntas melakukan kebajikan. Jangan nunggu setahun 2 hari. Ya. Kesian, gua udah dateng, nggak dikasih apa-apa, jengkel gak tuh? Jengkel. Balik lagi besok, nggak dikasih juga, nggak inget. Dia makan di restoran terus, padahal duit gue itu. Ya, kalau dia ngambek kan gitu ya, warisan gue itu dia yang makan. Ingat boro-boro, hartanya ingat. Ya, semoga kita menjadi siswa-siswa yang belajar, yang memiliki dedikasi, bukan hanya berdasarkan hal-hal yang menjadi suatu kebiasaan umum, tapi pemetaan, pemahaman yang baik, ya seperti ya istilah bulan hantu nggak boleh keluar, ya silakan aja nggak boleh keluar. Kalau bisa jangan ikut makan, ya, gitu bilangin. Aku nggak mau keluar bulan hantu, ya udah jangan ikut makan, gua mau ke restoran, gitu. Ya. Kan aman. Ya. Nah, kita juga harus mengembangkan tidak hanya di momen tertentu saja. Ya, semoga kebajikan ini semoga mendatangkan manfaat. Semoga sanak keluarga kita yang telah meninggal, kerabat, sahabat, kawan, semoga mereka bersenang, berbahagia. Idambo nyatinang hotu sukita hotu nyatayo. Idambo nyatinang hotu sukita hotu nyatayo. Idambo nyatinang hotu sukita hotu nyatayo. Sampai sabda dalam kita semoga semua satwa hidup berbahagia.